Oke, jumpa lagi dulur di channel AP Organik. Tema video kali ini langsung saja saya akan membahas kaitannya dengan penyakit tanaman porang yang saat ini banyak terjadi pada teman-teman petani semuanya. Kalau kita melihat dari beberapa postingan teman-teman dari media sosial, dari grup-grup porang di Facebook yang memiliki ratusan ribu anggota, saat ini bahasanya banyak yang mengeluh pada saat-saat ini, bahkan saat curah hujan tinggi pun juga terjadi. Kalau di tempat saya saat ini hujannya kebetulan sangat jarang, sudah sekitar 1 minggu lebih juga tidak ada hujan, dan sama saja seluruh masih saja terjadi kejadian yaitu busuk batang. Pada video kali ini saya akan mengulas pengertian dari busuk batang sendiri dan bagaimana cara mengatasinya. Bukan hanya petani di luar sana, saya sendiri pun yang masih skalanya menanam skala kecil-kecilan, itu juga terjadi busuk batang telur seperti ini telur. Ini adalah bibit katak yang saya tanam dahulu dari kisah yang isi 1 kilonya kisaran 700-an lebih. Ini adalah tunas yang kedua dulu, dan kebetulan ini sudah terkena busuk batang. Karena saya sudah beberapa kali menemui dan melakukan pengamatan terhadap tanaman yang terkena busuk batang, ini saya rasa andai kata dulur ini tak pertahankan di tanah, ini tidak akan sembuh atau malah umbinya akan terus busuk. Makanya saya bongkar dan hasilnya ternyata sudah segini dulur. Ini mungkin kisaran 2 on atau 3 on dulur. Hasil katak yang dihasilkan di bulan Maret dari bibit sekitar isi 700 ke atas. Ini adalah salah satu contoh dari milik saya sendiri yang terkena busuk batang. Dan bukan hanya ini dulur, di lahan saya itu ada beberapa, bahkan lebih dari 20 batang yang terkena busuk batang, yaitu yang diserang jamur. Namun setelah saya amati dari pengalaman saya sendiri ya dulur, nanti bisa apabila ada kesalahan atau kurang dan lebihnya nanti bisa ditambahkan di kolom komentar. Busuk jamur sendiri itu menurut saya utamanya ada 3 dasar dulu, atau 3 poin yang menyebabkan terjadinya busuk batang pada tumbuhan porang ini. Yang pertama adalah saat kita baru menanam bibit katak seperti ini ataupun bibit umbi, sama saja dari pupuk dasar pada saat kita menanam, campurannya pupuk dasar tersebut tidak difermentasi dulu dulur. Sebab apa? Di dalam pupuk dasar atau pupuk kompos, baik itu kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran sapi, tentu saja itu banyak bakteri-bakteri yang ada di dalamnya. Tanpa adanya fermentasi, walaupun tidak semua ya dulur, saya tidak mengatakan bahwasanya semua pupuk yang tidak difermentasi itu menyebabkan busuk jamur. Ini hanya beberapa kejadian saja, tidak semuanya dulur. Soalnya saya juga ada tanaman yang pupuk dasarnya atau pupuk awalnya itu tidak saya fermentasi karena kehabisan waktu, dan di sana juga tidak terjadi busuk jamur dulur. Makanya itu untuk busuk jamur itu sendiri terjadi beberapa faktor. Makanya yang pertama adalah faktor pupuk dasar. Untuk faktor kedua, biasanya curah hujan yang terlalu tinggi dulur. Itu saat hujan, intensitas hujan di tempat kita itu terlalu tinggi, dan bila mana lahan yang kita tanami tanaman porang itu terlalu lembab, apalagi sampai tergenang ya dulur, lembab tergenang, itu biasanya cenderung persentase kena busuk batangnya lebih tinggi dulur. Itu yang kedua, jadi penyebab busuk jamur yang kedua. Dan yang ketiga, ini nanti monggo yang ketiga ini apabila ada salah ataupun teman-teman ada pengalaman yang lain seperti saya, bisa cantumkan di kolom komentar. Kalau dari pengalaman saya, faktor yang ketiga itu adalah dari kesalahan kita sendiri dulu. Dari kesalahan kita merawat tanaman ini, tanaman porang, itu bisa menyebabkan busuk batang, terutama di lahan yang tanpa naungan dulur. Kalau misalnya kalau yang ada naungan biasanya lebih aman. Biasanya saat kita menyiangi gulma dulur, ini saya contohkan nih, untuk yang
ketiga penyebab busuk batang yang disebabkan jamur telur. Soalnya saya yang di lahan saya yang saya sampaikan di awal tadi sekitar 20 batangan lebih, setelah saya periksa, setelah saya amati, itu ternyata dari kesalahan saya sendiri dulur. Seperti ini. Biasanya saat kita menyiangi tanaman porang, itu kan kita menghasilkan ini kita misalnya gini dulur, mencabuti rumput ya dulur, mencabuti rumput. Ini kita menghasilkan tanah-tanah yang di sekitar porang dulur. Itu dan kalau masih di awal-awal musim hujan itu aman dulur. Untuk tanah yang di sekitar pohon porang ini kita kalau bahasa Jawanya diimpu itu masih aman bagi tanaman porang. Namun apabila sudah memasuki curah hujan yang tinggi, apalagi tanah yang kita ambil itu di bagian bedengan seperti ini, kita impu, kita gunduh, kita buat gulutan pada batang porang. Kalau dari pengamatan saya itu potensi tanaman porang ini terkena busuk batang itu sangat tinggi dulur. Karena apa? Setelah saya amati ya dulur, karena di tempat saya kebetulan saat ini sekitar 1 minggu lebih, hampir 2 minggu tidak ada hujan. Itu dari hasil tanah yang saya gulut, saya impu di batang porang ini, rata-rata kebanyakan terkena busuk batang. Sebabnya apa? Setelah saya amati, kalau dari prediksi saya, dari tanah yang saya gulut, yang saya jadikan satu di pangkal pohon porang ini, saat tidak ada air hujan, otomatis di sini dulur, pangkalnya ini suhunya panas. Suhunya meningkat panas, apalagi tanah yang kita ambil atau yang saya ambil tadi adalah sebagian dari gulutan yang notabene itu adalah endapan tanah. Nah, itu saya gini, otomatis ini keras dulur. Kalau dari endapan kita gulut seperti ini, tanahnya tidak subur, istilahnya tidak maruk dulur. Tapi tanahnya kan saat kering itu dia akan mengeras. Makanya menyebabkan busuk jamur, karena di sini suhu yang di pangkal tanaman porang ini sangat tinggi. Itulah yang menurut saya penyebab busuk batang yang ketiga, dan masih banyak lagi dulur. Pada kesempatan ini saya hanya menyampaikan 3 saja, nanti mau dapat saya sampaikan terkait dengan 3 penyebab busuk batang yang paling sering dialami oleh teman-teman petani. Oke dulur, dan cara penanganannya dari saya sendiri itu melihat situasi dan kondisi dulur. Jadi kalau teman-teman petani porang khususnya yang pemula ya, saya sendiri juga masih pemula, ini menyarankan untuk selalu kontrol lahan porangnya. Ya minimal kalau sangat bagus itu sehari sekali dulur. Tapi ya minimal 2 hari atau 3 hari sekali itu kita kontrol bagaimana kondisi tanaman porang kita. Saat andai kata tanaman kita terkena jamur, itu baru biasanya dulur, ciri-cirinya dulu. Ciri-ciri terkena jamur itu biasanya di sini muncul putih-putih dulur, seperti kapas atau sarang laba-laba yang baru itu ada putih-putih di batangnya, atau kalau tidak terjadi luka basah seperti luka basah di bagian batangnya. Itu cara penanganannya itu saya sampaikan di depan tadi, tergantung situasi dan kondisi. Kita bisa menilai sendiri apakah tanaman tersebut atau porang tersebut bisa diselamatkan atau tidak. Andai kata tidak, kalau saran saya sebelum terlambat ya dulur, kalau sudah mengetahui ini sudah lukanya terlalu dalam, itu saran saya langsung dibongkar saja. Ya memang itu terlihat tidak menguntungkan, tapi tidak menguntungkan lagi apabila kita biarkan dulur. Sudah terkena busuk batang, sudah parah, dibiarkan 3 hari sampai seminggu saja, saya jamin umbi yang di dalam habis. Andai kata tidak habis, saya rasa nanti juga tidak maksimal lagi dulu, karena di sini pasti sudah rusak. Bila kita panen sudah telat, kita bongkar sudah telat, ya percuma sedulur. Kita tidak bisa setidaknya mengembalikan lah bibit kita di musim yang akan datang. Itu yang pertama, penanganan yang pertama. Yang kedua, itu apabila intinya gini dulur, kita bisa
memprediksi sendiri atau mengira-ira sendiri apakah tanaman ini bisa selamat atau tidak. Itu dari feeling teman-teman. Kalau sudah berkecimpung di porang, saya rasa nanti juga ada feeling ke sana. Itu yang kedua. Kalau dengan cara saya, apabila ini kiranya masih lukanya masih ringan, masih baru mulai terkena serangan jamur atau yang nantinya akan terjadi busuk batang, itu kita bisa memberikan fungisida, sedulur. Saya tidak menyebutkan merek ya di sini. Teman-teman bisa cari sendiri di toko pertanian, banyak sekali fungisida. Intinya fungisida tersebut bertujuan untuk membunuh jamur atau parasit yang menempel pada batang porang tersebut. Itu ada yang tabur, ada yang cair. Teman-teman semuanya bisa aplikasikan. Kalau misalnya cair itu lebih aman karena di dalam pangkal ini juga ada umbinya, itu bisa dikocor biar menggenang dulu. Jadi di pangkal yang di antara umbi dengan batang ini kalau bisa juga terkena dari si fungisida tersebut. Jadi untuk membasmi parasit atau jamur yang sudah mulai masuk menyerang umbi. Oke, mungkin itu dulur penjelasan saya terkait dengan busuk batang yang disebabkan oleh jamur ataupun parasit yang lain. Mudah-mudahan informasi ini sedikit bisa membantu bagi teman-teman semuanya yang masih bertanya-tanya bagaimana cara mengatasinya ataupun penyebab-penyebabnya. Tentu saja apa yang saya sampaikan ini dulur itu ada kekurangan, monggo nanti bisa dilengkapi, disertakan, silahkan komentar di kolom komentar yang tersedia di channel YouTube ini. Dan selanjutnya untuk saya ingatkan lagi buat teman-teman yang baru pertama kali gabung dengan channel ini, channel Api Organik, silahkan ikut bergabung mendukung channel ini dengan cara tekan like, share, dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan juga bunyikan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi baru setiap saya mengupload video-video terbaru di channel ini. Oke, sekian dan terima kasih.